Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai salah satu aspek terkait pemahaman understanding by design, yaitu berempati. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Putri Amalia, yang kedua, Roslita Uli Banjar Nahor, dan yang ketiga, Satrina Sihite. Ikuti terus ya pembahasan kami. Salah satu aspek dalam pemahaman understanding by design yaitu berempati, di mana peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat berempati dengan menemukan nilai yang ditemukan atau dirasakan orang lain, walaupun dirasa aneh atau tidak masuk akal, dan menggambarkan persepsi sensitif berdasarkan pengalaman langsung peserta didik terhadap masalah belajar. Hal ini berkaitan dengan materi, teori, tema, dan lain-lain yang pernah dirasakan peserta didik sebelumnya. Lebih lanjut, dalam konteks pembelajaran matematika, keberadaan empati atau kemampuan untuk merasakan atau memahami perspektif orang lain dapat tercermin ketika peserta didik mampu mengaitkan konsep matematika dengan situasi atau masalah dunia nyata yang mungkin berbeda dari pengalaman mereka sendiri. Untuk lebih jelasnya, kami akan memaparkan contoh konkret bagaimana peserta didik dapat menunjukkan empati dalam memahami konsep matematika. Simak terus ya. Nah, yang selanjutnya contoh kasus penerapan empati dalam memahami konteks persamaan kuadrat. Yang pertama, penerapan konsep. Di sini guru memperkenalkan konsep persamaan kuadrat kepada siswa, yang merupakan topik matematika yang mungkin awalnya sulit dipahami oleh sebagian siswa karena abstrak dan perhitungan yang rumit. Dan yang kedua, kegiatan pembelajaran. Di sini siswa diberi tugas untuk menyelesaikan masalah matematika yang melibatkan persamaan kuadrat. Salah satu masalah yang diberikan adalah sebuah taman lingkaran memiliki luas tertentu. Siswa ditugaskan untuk menemukan panjang sisi persegi yang luasnya sama dengan luas taman tersebut. Nah, bagaimana Anda menemukan solusi ini? Selanjutnya, contoh kasus penerapan empati dalam memahami konsep persamaan kuadrat pada penerapan empatinya. Nah, di sini seorang peserta didik misalnya sedang mengalami kesulitan awal dalam memahami konsep persamaan kuadrat. Nah, mungkin awalnya dia akan merasa terbebani dengan tugas-tugas ini. Dia merasa kesulitan untuk dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Namun, setelah beberapa kali percobaan dan setelah mendapatkan bantuan dari orang lain atau media yang mereka tonton, mereka berhasil menemukan hubungan antara luas taman lingkaran yang mereka gambarkan sebagai konsep abstrak dengan persegi yang memiliki luas yang sama. Lalu, yang keempat pada refleksi pemahamannya. Nah, di sini siswa kemudian dapat merenungkan konsep-konsep matematika ini dengan cara yang berbeda, serta bagaimana konsep tersebut berlaku dalam berbagai konteks. Misalnya, mereka bisa menyimpulkan bahwa memahami persamaan kuadrat bukan hanya membantu mereka dalam menyelesaikan matematika, tetapi juga dalam memecahkan masalah dalam kehidupan nyata yang kompleks yang mereka temukan di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dalam kasus ini, peserta didik telah menunjukkan empati mereka dengan menemukan cara untuk menghubungkan konsep matematika atau persamaan kuadrat dengan situasi dunia nyata atau seperti yang telah dibahas antara luas taman lingkaran dan persegi yang awalnya mungkin terasa jauh dari pengalaman mereka atau pemahaman mereka karena mereka jarang untuk mendengarnya. Namun, kemampuan mereka untuk membangun hubungan seperti ini menunjukkan bahwa mereka telah memahami konsep matematika dengan lebih dalam dan dapat menerapkannya secara relevan dalam konteks yang berbeda. Adapun kesimpulan dari topik kami ini bahwa empati penting dalam interaksi sosial dan pembentukan karakter.
Empati memungkinkan individu merasakan pengalaman orang lain dan mendorong sikap saling membantu. Dalam pendidikan, penerapan empati terlihat ketika siswa mendukung teman yang kesulitan memahami pelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan inklusif. Demikianlah pemaparan kami terkait salah satu aspek dalam pemahaman understanding by design, yaitu berempati. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.